Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Sufi Septianda dengan minat SKR dengan NIM 22505 akan menjelaskan pengindaran jarak jauh. Pengindaran jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek wisata, wilayah, fenomena di permukaan bumi melalui analisis data yang diperoleh dari alat perekam atau sensor. Alat perekam ini tidak berkontak langsung dengan objek yang tengah diamati. Komponen pengindaran jauh. 1. Energi atau sumber tenaga dibedakan menjadi dua, yaitu energi pasif menggunakan energi matahari dalam pengambilan gambar dari suatu objek memerlukan cahaya matahari secara langsung dan sangat tergantung pada kondisi cuaca. Yang kedua, energi aktif menggunakan gelombang elektromagnetik dalam pengambilan gambar dari suatu objek menggunakan gelombang elektromagnetik sehingga tidak bergantung pada kondisi cuaca dan bisa digunakan kapan saja. Atmosfer diperlukan untuk memunculkan cahaya yang tampak pada gelombang elektromagnetik. 3. Objek sasaran dalam pengindaran jauh, contohnya infrasfer dan biosfer. 4. Sensor komponen terpenting untuk merekam atau mengambil gambar dari suatu objek. Pengolahan citra satelit. Citra adalah hasil pengindaran jauh. Citra terbagi menjadi dua jenis, yaitu citra foto dalam perekam objek menggunakan sensor kamera. Yang kedua, citra non-foto dalam perekam objek tidak menggunakan sensor kamera tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang spektrum elektromagnetik. Contohnya sinar X dan gelombang radio. Untuk pemanfaatan pengindaran jauh. Yang pertama, bidang hidrologi, mengamati arah aliran sungai. Yang kedua, mengamati kecepatan aliran sungai. Yang ketiga, pemetaan luas daerah aliran sungai. Yang keempat, pemetaan luas daerah dan intensitas banjir. Yang kelima, pemantauan daerah konservasi sungai. Yang kedua, bidang meteorologi, mengamati pola pergerakan angin, mengamati iklim suatu daerah dan membantu proses analisis cuaca. Yang ketiga, bidang oceanografi, mengamati gelombang air laut dan pasang surut, pemetaan potensi sumber daya laut, dan pemetaan perubahan pantai akibat abrasi atau sedimentasi. Yang keempat, bidang geologi dan geomorfologi, pemetaan daerah vulkanik, pemantauan wilayah bencana, mengamati gerak massa batuan, mengamati arah pergerakan lempeng. Yang kelima, bidang perencanaan, menentukan lokasi pembangunan suatu infrastruktur publik, menentukan rute perjalanan transportasi publik sebagai bahan kajian suatu lahan dan sebagai penentu model pengembangan suatu wilayah. Dapat kita lihat bahwa pengolahan citra pengindaran jauh berperan sangat penting saat ini untuk membantu manusia di berbagai macam bidang seperti bidang meteorologi, hidrologi, geologi, atmosfer, sampai perencanaan wilayah. Berkembangnya teknologi secara pesat membuat hasil resolusi citra semakin baik dengan biaya yang semakin murah. Untuk itu pengindaran jarak jauh sangat dibutuhkan. Mungkin itu saja penjelasan tentang pengolahan pengindaran jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.